Pak Pendeta, dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapa yang bagaimana yang perlu dilakukan supaya orang masuk ke dalam kerajaan sorga? Ya, kehendak Bapa yang bagaimana? Nah, ini bisa dua arti, ya. Kalau kita lihat konteksnya, ini kan sejak dari ayat 15 itu kan bicara soal nabi-nabi palsu. Maka beberapa penjelasan Yesus setelah itu sampai pada ayat yang ke-21 itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mana? Kehendak Bapa di sini itu bisa berhubungan dengan iman kepada Yesus. Bahwa yang Bapa kehendaki adalah orang percaya kepada Yesus. Itu yang membuat orang masuk kepada kerajaan surga. Yohanes pasal 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Perhatikan, mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan yang dikehendaki Allah itu adalah kamu percaya kepada Dia yang diutus. Dia yang diutus siapa? Ya Yesus ini yang lagi bicara itu. Lalu ayat 40-nya Yohanes pasal 6, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi apa kehendak Bapa di situ? Pertama, percaya kepada Yesus. Orang tidak percaya Yesus tidak bisa masuk kerajaan Allah. Karena itulah maka setiap orang harus percaya kepada Yesus. Orang mau baik bagaimanapun juga, orang mau banyak amal salehnya bagaimanapun, asal dia punya dosa satu, dia harus masuk neraka. Kecuali dosa itu telah disucikan atau diampuni oleh Sang Penebus, maka orang bisa pergi kepada kerajaan surga. Karena itu percaya kepada Yesus itu penting. Percaya kepada Yesus, maka Dia menebus saya dan menghapus dosa-dosa saya, dan karenanya saya bisa pergi ke kerajaan surga. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tapi yang kedua, ini bisa merujuk kepada perbuatan baik. Konteksnya mendukung penafsiran semacam itu, karena setelah ayat 15 bicara tentang nabi palsu, lalu ayat 16 sampai ayat 20 itu Yesus bicara soal buah. Dan buah itu artinya perbuatan baik. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Baru masuk ayat 21 tadi. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa di sini bisa merujuk kepada perbuatan baik. Dari konteksnya, tapi perbuatan baik di sini itu tidak boleh dilihat sebagai syarat untuk masuk kerajaan surga. Karena kalau perbuatan baik itu dimaksudkan sebagai syarat, itu jatuhnya pada salvation by works. Selamat karena berbuat baik, dan itu menentang seluruh ayat perjanjian baru yang menekankan bahwa selamat itu bukan karena perbuatan baik, melainkan karena iman pada Kristus Yesus. Kalau begitu konteksnya perbuatan baik itu merujuk pada apa? Itu merujuk pada buah atau akibat dari iman. Ya. Jadi orang-orang nabi-nabi palsu di Matius 7 ayat 15 bukan orang beriman, mereka nabi palsu. Makanya buahnya jelek, perbuatannya baik. Tapi kalau orang sungguh-sungguh percaya, maka dia akan menghasilkan perbuatan baik. Karena Roh Kudus diberikan pada dia akhirnya menghasilkan perbuatan baik. Iman tidak bisa dilihat, tapi iman itu bisa dilihat melalui perbuatan baik yang muncul setelah beriman. Makanya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itulah maka kalau kita memilih arti kedua, kehendak Bapa itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik ini tidak boleh dilihat sebagai syarat masuk kerajaan surga. Tapi bukti iman yang menjadi syarat masuk kepada kerajaan surga, yaitu yang pertama tadi, percaya kepada Yesus. Tapi apa bukti
bahwa saya betul-betul percaya kepada Yesus, maka saya menghasilkan buah dalam hidup saya, yaitu perbuatan baik.